وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Arahan beliau untuk menjauhi pembatal-batal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar. Dan berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dia berkata, "Marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamani asra khalat min Ramadan." Saya lewat bersama Nabi SAW pada malam 18 hari lewat dari bulan Ramadan, berarti tinggal 12 hari. Wa absara rajulan yahtajimu. Kemudian beliau memperhatikan seorang yang sedang berbekam. Faqala Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam telah berbuka. Ini bekam zaman dulu itu disedot ya. Jadi kulitnya itu dibelek pakai pisau kecil, kemudian pakai alat tertentu, entah kayu, entah tanduk gitu kan, sedot gitu. Sedot dilepeh, peh gitu. Jadi nggak kayak sekarang pakai kop itu enggak. Jadi dulu itu benar dibelek. Gitu. Wahai hamba Allah, jauhilah pembatal-pembatal puasa di dalam bulan Ramadan. Pada setiap puasa yang Anda puasai, pastikan, perhatikan puasa Ramadan, jangan sampai sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan batal, dan membatal puasa itu adalah satu berbekam. Di dalam kitab ini berbekam dimasukkan dalam pembatalnya. Jadi termasuk di dalamnya ya fasdu, donor darah gitu. Tapi kalau di kitab yang lain gitu kan, itu dikatakan membatalkan puasa itu sudah dinasih, sudah terhapus dengan hadis yang membolehkannya. Dengan catatan dilakukan tidak di awal waktu puasa, marai lemes gitu. Dilakukan sore-sorenya. Syukur-syukur bekam, fasdu, donor darah bisa dilakukan setelah buka itu. Akan tetapi jika pembekaman tersebut dilakukan dengan alat, maka pembekam itu hanya membuat batal yang dibekam saja. Jadi kalau dulu disedot gitu, marahi batal orang yang nyedot dan orang yang disedot. Kalau sekarang menurut kitab ini, karena pakai alat, maka yang batal itu yang dibekam aja, yang bekam enggak. Yang bekam tidak batal karena kan dia tidak secara langsung menghisap darah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan banyak dari badan berupa seperti donor darah, maka donor darah dilekatkan hukumnya dengan berbekam, maka puasa batal dengannya. Kayak yang tak bilang tadi. Jadi kitab ini membatalkan puasa orang yang donor darah. Tapi jika donor darah tersebut adalah untuk suatu perkara yang darurat, maka tidak apa-apa dengan alasan darurat dan darahnya banyak diambil berbuka. Kemudian ia mengkodoknya setelah itu. Yang darahnya banyak diambil berbuka. Ini saya nggak paham. Jadi bekam membatalkan puasa, donor darah yang kedua membatalkan puasa, yang ketiga makan minum dan segala hal yang dilekatkan dengan makan minum seperti infus, kemudian transfusi darah, kemudian suntik-suntik nutrisi, ya, termasuk di dalamnya adalah rokok, itu juga batal. Kemudian yang keempat, sengaja mengeluarkan air mani dengan persentuhan percumbuan dan penciuman. Jadi enggak melakukan jima dengan istrinya, tapi melakukan sentuhan, ciuman gitu. Akhirnya kemudian keluar air mani itu batal. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dan Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla as-shaum li wa ana ajibi yata'u sahwatahu aklahu wa surbahu min ajli. Aku akan mengganjar dia karena puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena. Demikian juga jima, maka jelas batalkan puasa. Cuman bedanya nanti kalau jima dia kena kafarat, kalau kemudian dia melakukan yang di atas ini enggak. Yang kelima, keluarnya darah haid nifas bagi wanita, maka dengannya puasanya batal dan tidak sah puasanya dengan adanya darah haid dan nifas di bulan suci. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam yusolli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah jika dia wanita itu haid dan tidak sholat, dia tidak sholat dan tidak puasa, maka seperti itulah kenapa disebut agama wanita itu kurang. Dan membatal ini wanita tidak milih pilihan di dalamnya, karena kan ini adalah bagian dari percintaan wanita. Jadi nggak boleh kemudian tidak terima dengan takdir, nggak pengen haid, itu nggak bisa. Berbeda dengan batal-batal yang lain yang wajib bagi setiap muslim untuk menjauhinya. Jadi kalau dilarang makan, dilarang minum, dilarang jima itu kan bisa dijauhi. Tapi kalau haid nggak bisa, ditolak nggak bisa, itu jelas sudah otomatis gitu kan. Dan kita nggak bisa mengatur gitu. Yang keenam, wajib atas Anda, wahai orang-orang yang berpuasa, untuk menjauhi segala perkara yang menyeret pada batalnya puasa. Berupa sebab-sebab yang menyebabkannya, karena Nabi SAW bersabda kepada Lakid radhiyallahu anhu, wa balik fil istinsak illa antakuna so'iman. Jadi istinsak aja nggak boleh benar-benar dilakukan ketika puasa, gitu. Maka apalagi pembatal-pembatal yang nyata-nyata lebih
parah dari itu. Batal ke poso dengan minum-minuman keras itu nggak boleh. Apalagi mau pakai air putih aja nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, wajib bagi Anda untuk menjaga puasa dari segala perkara yang menghilangkan pahalanya, seperti dusta, ghibah, namimah, dosa-dosa lainnya. Demikian juga menjauhi sikap bodoh kepada manusia sekalipun terhadap putra dan putrinya, istrinya. Maka jauhilah teriakan, pertengkaran, dan berhati-hatilah dalam puasa dengan perhatian yang sempurna. Mudah-mudahan Allah menjaga Anda. Jadi sampai puasa-puasa malah berantem, tawuran, gitu, jotosan. Yang kedelapan, termasuk batal puasa adalah muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man istaqa'a amidan," siapa yang menyengaja muntah, alaihil qada', maka wajib baginya qada', wa man zara'ahul qai', dan siapa yang kemudian tidak sengaja, fala qada' alaih, enggak ada qada'. Maka jika muntah tersebut keluar tanpa sengaja, maka tidak batal puasanya. Adapun yang sengaja muntah, maka hal itu mengharuskan dia mengqada'. Dan segala pembatal puasa hanyalah membatalkan puasa orang yang mengetahuinya sebagai batal puasa. Ingat, bisa memilih, tidak lupa, bodoh, dan tidak terpaksa. Jadi ini syaratnya ya. Jadi kalau ada orang yang lupa mau tidur, tiba-tiba makan, lupa kalau puasa, maka sah puasanya. Tapi ya jangan lanjut makan gitu. Atau kemudian orang yang bodoh, gitu. Bodoh ini contohnya apa ya? Itu orang-orang yang kemudian misal apa ya, bodoh. Dia nggak paham hukum gitu, kayak orang-orang suku-suku anak dalam, dia nggak paham hukum gitu kan. Terus udah pagi jam 7 masih makan, dikasih tahu, kan harus puasa, gitu. Kemudian dia puasa, nah ini nggak apa-apa, lanjut. Kemudian terpaksa itu ya dipaksa orang gitu kan. Misal tinggal di negeri-negeri kafir, dipaksa makan, gitu. Kalau nggak dikebukin, gitu. Maka ya dia makan, maka sebatas ketika dipaksa kemudian dia makan, ya itu nggak apa-apa, puasa dilanjutkan. Ada saya lihat sebuah video itu atlet basket di Amerika mana gitu. Dia puasa gitu, temennya lewat sambil nawarin minuman. Minum-minum. Oh, kamu puasa ya? Minum-minum, kamu puasa ya? Gitu. Ngece gitu kan. Nah, itu kan cuma ngece. Kalau ngece ya jangan diambil, biarin aja. Wallahu ta'ala alam.